Halo, Assalamualaikum. Saya Anissa Sapitri dengan NIM 200304237. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu sendiri memiliki definisi, yaitu sebagai penyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis atau pengembangan produk, pengajuan usul proyek, atau perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Lalu tujuan dari presentasi bisnis itu sendiri yaitu untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, lalu untuk menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, dan sebagai pemotivasi audiens untuk bertindak lebih. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi sendiri itu berarti istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi atau pelatihan, ataupun seminar dan sebagainya pasti membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Sedangkan komunikasi interpersonal itu sendiri yaitu dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh dari komunikasi interpersonal itu yang pertama yaitu seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, lalu percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika kita menonton film, belajar, dan bekerja. Ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan bisa juga informal. Lalu memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, maupun email. Lalu dilakukan ciri-cirinya berikutnya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan komunikasi interpersonal ini bersifat terbuka dan komunikatif. Komunikasi interpersonal ini keterbukaan atau openness, lalu sebagai empati, sikap mendukung atau suportif, sikap positif, atau kesetaraan. Sedangkan pengertian dari kelompok yaitu merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, lalu mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michael Burgon di dalam buku yang dirangkup oleh Wiryanto tahun 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok yaitu sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, lalu seperti berbagai informasi, menjaga diri, lalu pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya itu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Lalu klasifikasi kelompok yaitu yang pertama kelompok primer. Kelompok primer itu sendiri merupakan kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya itu menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang
lalu bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, itu tidak ada pembagian peran secara sistematis, karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya itu informal. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini sendiri yaitu komunikasi yang bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder sendiri terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu, karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya itu kurang kekeluargaan. Kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu tentang negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak itu dapat diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Walaupun realitanya tidak semua negosiasi selalu ideal atau berhasil, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak juga yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu semua, negosiasi sesungguhnya yaitu untuk mencari titik temu antara dua pihak atau lebih. Lalu ciri-ciri dari negosiasi itu sendiri yaitu yang pertama, minimal ada dua orang dalam kelompok itu. Lalu yang kedua, kedua belah pihak memiliki tujuan yang masing-masing hendak dicapai. Lalu yang ketiga, ada beberapa benturan antara tujuan yang ingin dicapai salah satu pihak dengan tujuan pihak lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu ada harapan kedua belah pihak berupa hasil dari perundingan yang terjadi. Lalu kedua belah pihak percaya hasil dari perundingan akan memuaskan keduanya. Selanjutnya, kedua belah pihak bersedia untuk melakukan kompromi dan kedua belah pihak memahami tujuan bernegosiasi. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Contoh dari situs jejaring sosial teknologi informasi yaitu Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, Myscape, dan lain-lain. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu untuk memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi dari teknologi informasi. Lalu memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya yaitu untuk memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Lalu memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis.